Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashwalana indal karim. Ya ayyuhal ghawudu salamullah alaika rabbini bi'idillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fi sirri dawatina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minina al-kafirina awliya'a yuwalunahum min duni ghairil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai wali. Artinya saling berkasih sayang atau berhubungan erat dengan orang-orang kafir dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Wa man yaf'al dzalika ay walihim. Dan barang siapa melakukan yang demikian itu, yakni mengambil orang-orang kafir sebagai wali, falaisa min dinillahi fi syai', maka dia tidaklah termasuk dalam agama Allah sedikit pun. Illa an tattaqu minhum tuqah masdaru taqaitu, kecuali jika kamu menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Ay takhafu makhafatan falakum walatuhum bil lisani dunal qalbi. Maksudnya jika ada yang kamu takuti, kamu boleh berhubungan erat dengan mereka, tetapi hanya di mulut, tidak sampai masuk ke dalam hati. Wa hadza qabla izzatil islami wa yajri fi man huwa fi baladin laisa qawiyan fiha. Hukum ini berlaku sebelum kuatnya agama Islam dan berlaku di suatu negeri di mana mereka merupakan golongan minoritas. Wa yuhadirukum yukhawifukumullahu nafsah ay yaghdaba alaikum in walaitumuhum. Dan Allah memperingatkanmu terhadap dirinya. Maksudnya Allah memperingatkan kamu terhadap kemarahannya jika kamu mengambil mereka itu sebagai kekasih. Wa ilallahil masyir al-marji'u fayujazikum. Dan hanya kepada Allah tempat kamu kembali, maka kamu akan mendapatkan balasan darinya. Umat Islam dilarang bersahabat dekat dengan orang kafir karena bisa memberikan dampak yang buruk baik untuk agama maupun untuk kemaslahatan kaum muslimin. Seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi pada peristiwa Fathu Makkah. Nabi Muhammad SAW berencana memasuki Mekah dengan mendadak untuk meminimalisir bentrokan dengan pasukan Quraisy. Namun salah seorang sahabat Nabi berniat membocorkan rencana Nabi tersebut dengan mengirimkan surat kepada sahabat dekatnya, yakni salah seorang kafir Quraisy lewat kurir seorang wanita. Dia melakukan itu dengan tujuan agar sahabatnya yang masih kafir itu bisa menyelamatkan hartanya yang ada di Mekah. Untungnya usaha itu bisa digagalkan dengan diutusnya Sayyidina Ali oleh Rasulullah SAW untuk mengejar dan mengambil surat dari kurir wanita itu. Jadi bersahabat dekat dengan orang-orang kafir itu bisa sangat membahayakan kaum muslimin karena bisa membongkar rahasia-rahasia kaum muslimin. Selain daripada itu, bersahabat dekat dengan orang kafir bisa memberikan kesan bahwa kekafiran adalah hal yang masih bisa ditolerir oleh agama Islam, sehingga orang kafir mengira kekafiran mereka itu bukan masalah besar bagi umat Islam, sehingga dia akan terus terlena dalam kekafirannya. Apalagi jika orang Islam yang bersahabat dekat dengan orang kafir itu sampai pada tingkat ridho pada kekafirannya, maka dia pun ikut menjadi kafir, karena ridho terhadap kekafiran hukumnya adalah kafir. Adapun berhubungan baik dengan orang kafir karena sesuatu yang tidak bisa dihindari,
Misalnya ada seorang muslim yang punya rekan kerja orang kafir, maka dia boleh berhubungan baik dengan mereka namun seperlunya saja. Jangan sampai lebih dari keperluan. Misalnya pulang kerja nongkrong sama mereka, duduk-duduk ngobrol dengan mereka. Hal yang seperti itu tidak diperkenankan kecuali jika ada hajat yang penting, semisal untuk mendakwai mereka. Dan dalam berhubungan dengan orang kafir hendaknya hanya berhubungan baik secara lahirnya saja, sedangkan hatinya tetap membenci kekafirannya. Yang perlu digarisbawahi di sini, kita hanya boleh membenci kekafirannya, bukan membenci orangnya. Kalau kepada orangnya kita tidak boleh benci, justru kita harus kasihan kepada mereka, karena mereka dalam kesesatan dan harus berusaha menyelamatkan mereka dengan mendakwai mereka dan mengajak mereka pada Islam. Jadi selama berinteraksi sebisa mungkin kita tampakkan keindahan Islam, kebaikan Islam, dan kita terus memanfaatkan kesempatan bertemu dengan mereka untuk mendakwai mereka dan mengajak mereka kepada Islam. Umat Islam juga dilarang menjadikan orang kafir sebagai penolong, artinya meminta bantuan kepada mereka dalam urusan yang bisa merugikan kaum muslimin. Contohnya adalah seperti yang terjadi di Andalusia, Spanyol. Jadi dahulu Islam pernah berjaya di Andalusia, atau yang sekarang jadi Spanyol. Namun karena raja-raja kecil di sana saling berperang dan mereka meminta bantuan orang kafir untuk memerangi saudara mereka yang muslim, maka Andalusia pun akhirnya hancur sehancur-hancurnya. Hingga sekarang menjadi negara yang justru Islam menjadi minoritas. Umat Islam juga dilarang mengangkat pemimpin dari orang kafir, apalagi jika orang kafir itu terlihat tidak suka dengan Islam. Karena sudah semestinya orang kafir akan lebih mendahulukan kemaslahatan golongan mereka daripada kaum muslimin. Untuk itu, hendaklah umat Islam berhati-hati dalam memilih pemimpin di daerah mereka. Jangan sampai ketika pemilu mereka memilih pemimpin yang non-muslim. Kecuali jika orang Islam itu tinggal di daerah yang mayoritas non-muslim dan pilihannya ya hanya orang kafir semua. Maka harus dipilih yang lebih bersikap baik dan lemah lembut kepada kaum muslimin. Pemirsa, kesimpulannya bahwa di antara tanda-tanda iman itu adalah tidak suka bersahabat karib dengan orang-orang kafir, apalagi menjadikan dia sebagai pemimpin atau penolong. Hal ini sebenarnya sudah merupakan naluri dasar manusia. Sudah sewajarnya jika orang yang beriman, keimanan dalam hatinya itu mendorong dia untuk lebih suka berkawan karib dengan sesama orang beriman. Orang yang suka motor Vespa misalnya, kecintanya pada motor Vespa akan membuat dia lebih suka bersahabat dekat dengan sesama pecinta motor Vespa. Begitu juga orang yang hobi mendaki gunung, kecintanya mendaki gunung akan membuat dia lebih suka bersahabat dekat dengan sesama pecinta gunung daripada dengan yang lainnya. Nah, demikian juga orang-orang yang beriman, keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya akan secara alamiah membuat dia lebih suka berkawan karib dengan sesama orang yang beriman dibandingkan berkawan karib dengan orang kafir. Barang siapa yang lebih suka bersahabat dengan orang kafir daripada orang beriman, maka itu merupakan indikasi atau pertanda tipisnya iman dalam hatinya. Bahkan bisa jadi indikasi bahwa sebenarnya tidak ada iman dalam hatinya. Atau bisa juga kita analogikan seperti ini. Seorang anak yang sangat mencintai orang tuanya, di mana kebetulan orang tuanya adalah seorang presiden misalnya. Lalu suatu saat dia bertemu dengan musuh orang tuanya, di mana orang itu bahkan tidak mengakui orang tuanya sebagai presiden. Maka mustahil dia akan berkawan baik dengan orang itu, apalagi mengangkatnya jadi pemimpin, karena dia tahu orang tuanya sangat membenci orang itu. Bahkan secara naluriah dia pun ikut membenci orang itu. Kalau saja ayahnya tidak wanti-wanti agar tidak berlaku buruk pada orang yang tidak menyerangnya, pasti orang itu sudah dia pukuli. Demikian juga orang yang beriman. Dia tahu bahwa orang kafir itu adalah musuh Allah. Orang kafir adalah orang yang dimurkai Allah. Orang kafir adalah orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka mustahil orang yang beriman yang mencintai Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang kafir yang dimurkai Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak diakui oleh mereka sebagai Tuhan. Jika tidak mengakui presiden saja itu sudah masuk pelanggaran hukum, apalagi tidak mengakui Tuhan.
Maka keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada orang kafir itu bagai minyak dan air yang tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin di hati orang yang beriman ada kecintaan kepada orang kafir, sebagaimana tidak mungkin ada air bercampur dengan minyak. Umat Islam harus betul-betul selektif dalam memilih teman dekat. Jangan semua orang dijadikan teman dekat. Ramah kepada semua orang wajib, tapi untuk dijadikan sahabat dekat itu harus betul-betul difilter dan diseleksi. Bahkan sesama umat Islam pun harus diseleksi lagi. Jangan sampai bersahabat dekat dengan orang yang fasik atau yang ahli maksiat. Rasulullah SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala yakul tu'amaka illa taqiyun. Janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya jangan mentraktir orang kecuali orang yang bertakwa. Karena kalau sudah sampai mentraktir itu berarti sudah sahabat dekat. Jadi jangan bersahabat dekat kecuali dengan orang yang bertakwa. Karena sahabat itu membawa pengaruh yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Ini hadis sahih ya, riwayat Abu Dawud. Di hadis lain Rasulullah SAW memberikan gambaran perbedaan duduk bersama dengan orang yang soleh, duduk dengan sahabat karib yang soleh, dengan sahabat karib yang jelek, yang tidak soleh. Rasulullah SAW bersabda, matalul jali sisolih wal jali sisau kama tali sahibil misk wa wakiril haddad la ya'damuka min sahibil miski imma tastarih au tajitu rihahu wakirul haddad yuhriku badanaka au thawbaka au tajitu minhu rihan khabithah. Gambaran seseorang yang duduk atau berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misik dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli darinya, atau paling tidak kamu dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Bahkan ada sebuah hadis yang memberikan ancaman yang tegas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, la yuhibbu rajulun qauman illa ja'a ma'hum yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang mencintai suatu kaum melainkan ia akan datang bersama mereka pada hari kiamat. Lantas kalau yang dicintai dan menjadi teman karib adalah orang kafir atau orang fasik, bagaimana nasibnya di akhirat kelak? Inilah pentingnya memilah dan memilih siapa yang menjadi sahabat karib kita di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, lain halnya jika berhubungan baik dengan orang kafir hanya sebagai langkah diplomasi, di mana justru hal itu membawa kemaslahatan untuk kaum muslimin. Sebagaimana Nabi juga pernah melakukan perjanjian damai dengan orang kafir dan pernah beraliansi dengan suku Khuza'ah meskipun mereka masih kafir. Atau bersikap baik karena takut pada keselamatan nyawanya, sebagaimana orang yang dipaksa melakukan kafiran padahal hatinya tetap tenang dengan keimanan, maka sikap seperti itu tidak dilarang. Sebagaimana dulu ada dua sahabat Nabi yang ditangkap oleh Musailamah al-Kadzab, yang seorang ketika dipaksa mengakui dia sebagai Nabi, dia akhirnya terpaksa berpura-pura mengakui kenabian Musailamah. Sedangkan yang seorang lagi ketika ditanya, dia berpura-pura tuli demi mempertahankan keimanannya, maka dia pun dibunuh. Ternyata sikap keduanya dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang satu mati syahid dalam keadaan teguh dalam keimanan, sedangkan yang satu selamat dengan mengambil keringanan yang Allah berikan di waktu yang darurat seperti itu. Pemirsa, ayat ini adalah ayat yang harus betul-betul kita hayati dan kita amalkan agar kita khususnya dan seluruh kaum muslimin pada umumnya selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahum in tukhfu ma fi sudurikum qulubikum min muwalatihim aw tubduhu tudhiruhu ya'lamullah. Katakanlah kepada mereka, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dadamu, maksudnya apa yang ada di dalam hatimu, berupa hubungan erat dengan mereka, atau kamu menyatakan secara terang-terangan, pastilah akan diketahui oleh Allah. Wa huwa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan dia mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa minhu ta'dzibu man walahu. Di antara kuasanya adalah Allah kuasa menyiksa orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai walinya. Uzkur yauma tajidu kullu nafsin ma amilathu min khairin muhdara.
Ingatlah akan hari di mana setiap diri akan mendapati segala kebaikan yang dilakukannya akan dihadirkan ke hadapannya. Wa ma amilathu min su'in mubtada khabaruhu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah. Dan adapun segala keburukan yang dilakukannya, dia ingin sekiranya antara dirinya dan segala keburukannya itu ada jarak yang jauh. Ghayatan fi nihayatil bu'di fala yasulu ilaiha. Sangat jauh, sejauh-jauhnya hingga ia tak akan pernah sampai padanya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkanmu akan dirinya, maksudnya akan siksanya atau akan murkanya. Kuriro li ta'kidi, kalimat ini diulangi untuk memperkuat. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Ya, jadi peringatan Allah akan siksanya atau akan murkanya ini sejatinya adalah bukti kasih sayang Allah pada hambanya. Mungkin bisa digambarkan seperti ini. Misalnya kita melihat orang yang kita sayang akan pergi ke tempat yang berbahaya, kita pasti akan memberikan peringatan bahwa tempat itu berbahaya supaya dia menjauhi tempat itu. Jadi peringatan itu adalah merupakan bukti sayang kita pada orang tersebut. Berbeda hal jika kita melihat orang yang kita benci akan datang ke tempat yang berbahaya, pasti kita biarkan saja dia ke sana. Malah kita senang kalau dia dapat malapetaka di sana. Jadi sangat tepat sekali jika dalam ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa Allah Maha Penyayang terhadap hambanya setelah sebelumnya memberi peringatan atas murkanya jika hambanya lebih memilih bermualah atau berwali dengan orang kafir. Ya pemirsa, demikian kajian tafsir Jalalain kali ini. Mudah-mudahan kajian kali ini betul-betul disertai taufik dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah bil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu yang kita dapatkan betul-betul ilmu yang barokah yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khasyatan fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyafa'u wa tarbiyah minal ghafir radhiyallahu an an-nadhara wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.